Iya, selamat datang di Saham Gocapan, Saham Rapi, Sari Kreasi Boga ya. Bidang usahanya penjualan bahan baku dan waralaba ya, baba rapi ya. Baba rapi Turki. Nah, ini masyarakatnya udah 34%, sekitar 10 juta lot ya. Terus set holdernya dari bulan Januari banyak yang kabur, walaupun sedikit tapi banyak yang kabur ya. IPO 5 Agustus harganya 126 ya. Dari insider kosong, artinya ini belum ada data atau emang mereka tidak melepas saham kepemilikan usahanya ya. Kalau lihat dari LK-nya, net income-nya, ini menunjukkan bahwa saham ini emang emiten ini rajin bikin laporan keuangan ya. Terus dari PE-nya juga di bawah 10, bagus banget angka 1 nih. Terus PBP-nya di bawah 1, bagus. Harga bukunya 90 ya. Jadi kalau dibilang ini harga itunya berapa ya 90 aja, anggapnya 90, nggak usah ngutak-ngatik lagi ya. Dari PE juga bagus, terus ROI-nya juga bagus ya, di atas 10, malah bagus banget ya, 38% ya. Cuman sayang ini kayaknya belum ada informasi untuk dividen bagi apa enggak ya, kita lihat ya. Dari corporate action nggak ada bagian dividen sama sekali ya. Informasinya seperti ini, terakhir November 2023 seperti ini informasinya ya, hanya RWPS aja. Kalau lihat dari kondisi keuangannya, cashnya ada, utang jangka pendeknya juga ada, cuma kecil, biasa dibayar lah, kecil mah ya. Asetnya juga bagus, banyak. Jadi secara fundamental emiten ini bagus gitu ya. Dari PE rasionya di bawah 10 bagus, sampai nilainya 1. Ini sangat-sangat bagus sebenarnya secara fundamental, tapi kenapa harganya 50, 51, 50, 51 ya. Baik, kita langsung ke chatnya aja ya. Tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya, jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini ajakan kepada teman-teman untuk menyaksikan bagaimana saham Gocapan ketika ada aksi-aksi dari brokernya ya, atau market makernya, atau likuiditas providernya ya, lalu bandarnya lah istilahnya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, ini bukan ajakan menjual ataupun membeli, tapi ini menjadikan pembelajaran buat kita bagaimana ketika saham 50 ada aksi dari market makernya ya. Nah, baik, kita langsung aja. Pertama yang akan saya lihat itu di sini nih. Ini kan saya punya garis bandar volume ya sama foreign. Ketika saya lihat di sini, ini dari mulai rata, ini ada sedikit banget di foreign itu menunjukkan ke atas. Nah, yang kedua, ini foreign bukan ke bawah, tapi sekarang udah mulai ke atas ya. Jadi step by step, dikit karena pergerakan dari bandar sama foreign itu senyap, pelan, dan sabar. Itu mereka itu akan menggerakkan sebuah emiten itu dengan strategi ya. Kita akan lihat bagaimana pergerakan. Kita lihat dari ini aja ya, dari foreignnya dulu ya. Nah, terlihat mulai dari sini ya, 1, 2, 3 ya. Kita lihat di broker summary-nya. Dari sini nih, broker summary tanggal 8 kan, 8 Januari. Jadi mulai ada aktivitas itu sekitar bulan Januarian ya. Nah, seperti inilah. Jadi ada RO. Nah, RO ini dideteksi sebagai foreign, tetapi kodenya warna biru ya. Tanggal 22 juga sama. Nah ya, RO walaupun sedikit ya,
tapi terdeteksi ya. Nah, waktu di sini ini kan tanggal 20 Februari ya. 20 Februari ya. Nah, yang terdeteksi itu kan yang tadi RO, sekarang DP. Kalau DP bener nih. Ininya foreign, warna juga warna foreign ya. Nah, itu sebenarnya mau diapakan gitu. Ada 2 foreign yang udah mulai masuk ya. Apakah mereka tahu emiten ini mau diangkat atau mereka sendiri nggak akan angkat ya. Kita lihat dari banner volumenya ya. Dari banner volume kan dari mulai sini nih udah tanggal 31 ya. Udah diangkat dikit pelan gitu ya. Kita lihat ya. Nah, komposisinya seperti ini nih, ada DH, ada YP, ada SQ ya, ada DR, ada YU. Nah, yang ngeluarin ini ya. Nah, mau diapakan emiten ini kita tidak akan pernah tahu. Yang pasti kalau istilahnya retail ya pinginnya diangkat kan, yang istilahnya yang nyangkut mudah-mudahan terjemput gitu, yang baru beli mudah-mudahan diangkat dan cuan gitu ya. Seperti ini nih, ini adalah underwriternya ya, IN sama CP. Tahu sendiri kan kalau CP itu emang spesialis saham gocap ya. Biasanya dia suka ngambil saham-saham yang di bawah banget gitu ya. Apalagi ini adalah saham yang sangat-sangat under value, dari LK-nya bagus ya, PE-nya, book value-nya mendukung sangat untuk investasi sebenarnya ini ya. Makanya kita lihat nih ada pergerakan dari mulai Januari sama Februari ini seperti ini ya porennya ya. Nah, bagaimana ke depannya kita akan lihatin apakah si poren sama si bandar volume ini bisa mengangkatnya atau bagaimana, atau hanya untuk menjagain aja supaya nggak ada istilahnya ada apa ya, ada peringatan dari bursa ya. Kadang-kadang kan bursa kalau 6 bulan berturut-turut posisinya diterus di 50, pasti ada peringatan ya. Bisa nanti kalau nggak 6 bulan nggak sampai ke 51 biasanya suka diturunkan papannya ya. Yang dari pengembangan bisa jadi akselerasi ya. Banyak BKSL udah turun papannya ya. Terus UMUU, UMPP udah pada turun semua papannya. Nah, makanya kita akan lihatin nih bagaimana pergerakan dari antara si DH, si YP sama si RO ya. Sama yang punya poren di sini nih. Bagaimana pergerakannya. Nah, satu lagi nih. Ini frekuensi analisir juga udah menunjukkan transaksi begitu bagus gitu di sininya nih. Volatil gitu ya. Naik turun, atau ini emang sengaja dijagain nih. Ini kan tidak hanya di sini aja yang 50 juga sebentar, tapi kadang-kadang kalau lihat dari sini nih, ini di angka 51, 50, 51, 50, 51, 50, berarti ini kan ada yang dijagain gitu loh. Nah, kalau lihat di sini, lihat nih, ini seperti dijagain ini nih, kayak 5556 itu dijagain harganya karena si lotnya itu lebih besar gitu kan, ketahuan kok lotnya lebih besar itu pasti dijagain. Nah, terus di 51-nya juga dijagain tuh. 50-nya dijagain. Biasanya kalau emiten seperti ini yang harganya 50 itu biasanya ya mereka itu akan nakut-nakutin retail gitu loh. Contoh, ketika diangkat ke 51 pasti ini udah lama, bayangin aja udah sekitar 1, 2, 3, udah sekitar 3 bulan kan gak naik-naik, akhirnya cut loss, udah gak sabaran, ada yang masuk lagi. Kalau dikira sama market maker ini yang masuknya bisa menghalangi pergerakan ya, mereka akan menunggu waktu yang tepat gitu loh. Jadi sebuah emiten itu naikin itu nggak asal-asalan. Biasanya mereka itu menaikin harus ada maksud dan tujuan gitu loh. Ada apa? Apakah ada berita atau keinginan dari sebuah emiten ini butuh duit ya, contohnya ya tinggal jual aja gitu sahamnya. Jadi kita
harus mengetahui maksud dan tujuan dari sebuah emiten itu naikin harga, dan harus tahu juga kenapa ini sampai 50 tapi dijagain gitu, 50 51 50 51 gitu ya. Ini juga kalau sebuah market maker kalau mau naikin harga kan gampang banget, ini paling berapa gitu ya, kalau ditotalin 156 paling berapa sih, paling sekitar 85 jutaan juga udah keangkat, udah arah ya, sangat mudah sekali gitu loh sebuah emiten itu ngangkat. Cuman ini ngangkat dalam rangka apa gitu loh, mulai di sini nih, ini yang ngangkat dalam rangka apa gitu kan. Ternyata aksinya itu istilahnya ini ada kerjasama sama Foren. Oke lah, saya keluar duluan ya di sini nih. Nah, dibantulah si Foren ini yang senampung barangnya, Bandar volumenya jualan gitu kan. Akhirnya mereka jualan kan nggak di 50, kebanyakan 51 52 gitu kan. Jadi sangat mudah ngehajarnya, bread aja gitu kan. Nah ini baik hati juga nih, ngangkat lagi, turunin pelan-pelan, akhirnya 50 51 50 51. Jadi seperti itu. Jadi jangan kita itu wah ini saham jelek dari mana gitu loh, LK-nya bagus, kalau dari value investing sangat mendukung gitu kan, ini kenapa gitu, tapi sahamnya 50 51, ya pasti ada maksud dan tujuannya gitu loh. Mungkin mereka akan ngambil barang secara pelan-pelan nih, seperti dari sini nih, ini kan Bandar volume nih, udah jual habis-habisan. Nah, sekarang bulan ini udah mulai ada buyback lagi, saya buyback saham lagi, mungkin dengan emiten yang berbeda, mungkin dengan broker yang berbeda. Ini kan IN sama CP yang jadi underwriternya. Mungkin ini diberikan kesempatan kepada orang temannya dia gitu kan istilahnya. Ini mereka punya teman gitu loh. Mungkin sekarang dialihkan ke DH atau enggak ke YP atau enggak ke SK atau enggak ke DR. Kita tidak akan pernah tahu mereka kerjasama dengan broker apa. Jadi setiap emiten itu biasanya dia bukan satu orang dua orang gitu, malah bisa puluhan orang untuk menggerakkan sebuah saham. Mereka butuh ada yang nahan, butuh ada yang ngangkat, ada yang ngejaga harga, ya banyak aja kerjasama seperti itu. Mungkin proyek emiten untuk Rapi ini belum gitu ya, belum. Karena apa? Karena lihat dari fundamental juga bagus gitu kan. Ya mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Jangan khawatir dengan emiten ini, karena emiten ini harganya dijaga. Terus yang kedua LK-nya lancar terus karena sering bikin laporan keuangan ya, dari PE juga bagus gitu. Ini juga apa istilahnya book value juga 0,5, ROI-nya juga bagus, EPS-nya juga ada, keuangannya juga nggak negatif gitu kan. Ini sangat bagus sebenarnya emiten ini, cuman sayang aja kenapa digocapkan gitu kan. Ya mereka pasti ada maksud dan tujuannya ya. Mudah-mudahan karena ada informasi seperti ini, lihat MPPA ya, ada semacam tarikan sedikit ya, mudah-mudahan ditarik secara pelan-pelan gitu, 51 52. Lihat dulu perkembangannya, apakah retail cut loss atau retail membeli ya. Mudah-mudahan biasa kalau ada istilahnya kenaikan harga nih, contoh seperti tanggal 8 Agustus sih. Maaf bukan tanggal 8 di sini, itu tanggal waktu kenaikan tinggi di sini. Nah, di sini tanggal 4 nih ya. Waktu tanggal 4 Agustus itu seperti ini. Di grossnya itu lihat nih. Ini butuh bantuan retail gitu, butuh bantuan retail. Kalau nge-retail nggak tertarik, nggak bakal bisa narik di harga seperti ini gitu kan. Lihat nih di hari keduanya, lihat ini transaksinya nih, ini YP itu kan retail gitu loh. Ini antara YP, PD, CC. Ketika PD sama CC naikin, retail itu pada masuk gitu loh. Apalagi YP kan biasanya broker yang suka dipakai scalping. Pasti mereka itu tertarik ketika saham di sini, ketika harganya naik, pasti mereka pada tertarik. Jadi yang menaikkan itu hanya sebagai market maker itu hanya sebentar gitu. Ketika naik berapa papan gitu kan,
terus seperti pom bensin gitu kan, muter di sini, muter, akhirnya pada tertarik, GP terdeteksi di running trade kan, GP masuk, XL, XC ada masuk gitu, akhirnya ngebantu untuk naik ke atas gitu. Tidak sekonyong-konyong contohnya market naikin berat sampai segini, enggak lah ya. Artinya apa? Artinya retail juga dibutuhkan gitu di sebuah emiten itu. Makanya si market maker itu harus punya strategi. Dia ngambil barang dulu secara pelan-pelan, udah terkumpul, baru ditaikin, harganya bisa serendah mungkin. Ya tetap aja yang ngebantu itu ya retail, butuh retail gitu loh ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan yang nyangkut cepat terjemput, dan yang baru beli pikirkan dulu. Kalian udah tahu kan risikonya kalau mau beli di saham gocapan yang 3S itu kan, sabar, sabar, dan sabar. Nah kalau lihat dari broker summary sama volume bandar sama forennya itu udah seperti ini ya. Ini menjadi pertimbangan saya kenapa emiten Rapi ini saya rekam ya. Itu untuk membuktikan bahwa ada loh gitu istilahnya, saham gocapan itu untuk naikin itu ada tahap-tahapannya gitu. Dari mulai tahap pengumpulan barang, siapa yang ngangkat, nanti bagaimana, lihat berita atau yang lainnya ya. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu. Sekian aja, ciao.